serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan. Kita mempunyai hasil timah yang sangat besar di dunia. Ada negara, saya nggak sebut, dia bisa jadi negara pengekspor timah nomor di bawah 10 besar, tapi dia tidak punya penghasilan timah. Dari mana bisa terjadi? Itu karena kita tidak jaga kita punya sumber daya alam kita, sehingga terjadilah illegal mining. Para mahasiswa ingat sejarah bahwa di tahun 77 kita berhasil memberantas penyelundupan timah ke luar negeri. Tapi dia hanya sampai umur 21 tahun. Di tahun 98 sampai dengan tahun 2025 bulan September, semua penghasilan timah kita itu tinggal 20% yang ada di Republik yang bisa dikelola oleh BUMN PT Timah. 80% dibawa keluar tanpa membayar pajak, tanpa membayar apapun kewajiban orang untuk membayar. Ini ironi, hilang semuanya. Sampai mestinya PT Timah sampai dengan akhir Desember ini, setiap tahun dia mesti mempunyai revenue kurang lebih 20 sampai 25 triliun. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya dapat 1,3 triliun per tahun. Bayangkan. Jadi ini kita harus mengevaluasi. Kita punya negara supaya kita jaga, supaya kita bisa kendalikan ini semuanya. Ini baru di barat, belum yang di timur. Sekian banyak tambang kita, sawit kita, itu dikelola secara ilegal. Para mahasiswa harus ingat bahwa hutan lindung di Indonesia itu harus dijaga. Sebab Tuhan sudah memperingatkan kita dengan kejadian di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, bahwa kita tidak menjaga hutan lindung. Apa yang terjadi? Terjadilah longsor, banjir, dan memakan 961 jiwa bangsa Indonesia. Ini adalah siapa? Kesalahan kita. Kita tidak jaga sistem kita. Itulah gunanya defense, supporting ekonomi itu sangat penting. Kalau negara kaya, dia harus punya tentara yang kuat. Kalau tidak kuat tentaranya, sama dengan rumah, tidak ada yang jaga, orang keluar masuk bawa harta karun dari dalam rumah, dan ini kita tidak hendaki. Oleh karena itu, tugas kita sekarang di bidang pertahanan adalah menjaga ekonomi kita ini, sustainability-nya kita jaga. Kita mesti ingat bahwa tanpa kekayaan alam, rakyat tidak bisa menikmati kemerdekaan. Ini tantangan untuk para mahasiswa. Tantangan untuk para mahasiswa. Sekarang Anda berhadapan dengan buku, tapi nanti Anda pasti berhadapan dengan kenyataan. Dan kita di dalam aliran bernegara, sekarang ada kondisi realita. Ada 3 macam aliran bernegara. Yang pertama, aliran ideologi sudah kita lewati. Yang kedua, aliran ekonomi sekarang sedang pasang surut. Tapi yang paling penting adalah aliran yang ketiga yang kita semua harus berusaha keras untuk menjaga, adalah aliran yang realistis.
aliran realistis itu adalah kita tahu apa yang terjadi, tapi kita harus tahu bagaimana kita mempertahankan supaya kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan politik kita tetap bisa kita jaga. Ini sangat diperlukan. Itulah yang disebut aliran survival. Jadi teman-teman mahasiswa, aliran survival ini penting bagi kita semua, terutama mahasiswa sebagai penjuru masa depan bangsa Indonesia. Kita tidak boleh lagi membiarkan ada kejadian-kejadian seperti yang sekarang ini, terutama ekonomi kita mau diganggu. Ada lagi bagi yang fakultas ekonomi, coba pelajari, ada namanya under invoicing. Ini kejadian kelakuan para pengusaha-pengusaha kita yang tidak taat kepada peraturan-peraturan. Berapa yang dibayar pajak, tapi berapa yang dia laporkan. Kebohongan-kebohongan ini harus menjadi koreksi dari adik-adik mahasiswa sebagai penjuru masa depan. Anda boleh menyalahkan kami, tapi Anda tidak boleh salah untuk ke depan. Perbaiki. Ya. Ini penting sebagai tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Sedikit lagi mengenai sumber daya alam kita. Kita memiliki nikel yang sangat besar. Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos tanpa pemeriksaan masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada satu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu ke Tanggor. Ke Tanggor itu apa ya? Apa itu? Saya lupa ya. Saya terlalu lama tinggal di Jakarta jadi saya susah itu. Kepegang sama petugas. Ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan. Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja keluar masuk bawa ilegal. Bayangkan adik-adik mahasiswa, begitulah kedaulatan ekonomi kita sekarang diancam orang. Tapi juga pakai bangsa sendiri. Inilah kalau kita mau di divide et impera. Itu. Jadi jangan sekali-sekali harus dari Universitas Hasanuddin yang keluar serang itu mereka wako ya, serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan, hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara ya. Jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. 20 tahun. Ngapain aja si Safri itu?